12 seconds later. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah sedemikian sehingga pada setiap langkah selalu mengambil pilihan yang terbaik pada saat itu, tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya. Dengan mengambil optimum lokal, kita dapat berharap agar pada akhirnya kita mendapat optimum global. Beberapa contoh dari algoritma greedy yaitu adalah bin package problem dan coin change problem. Pada tugas besar kali ini, kami ditugaskan untuk membuat bot Robocode dengan menggunakan approach algoritma greedy. Robocode sendiri adalah sebuah permainan di mana pemain membuat program bot untuk berkompetisi dengan bot-bot pemain lain pada sebuah arena dengan bertujuan mengalahkan bot musuh dan bertahan hidup hingga akhir permainan Battle Royale. Setiap bot dapat menggerakkan bot, meminang musuh, dan menembakkan senjata. Dengan menggunakan approach greedy, kita menentukan tindakan yang kita anggap terbaik untuk setiap turn dengan harapan kita dapat mendapatkan optimum global pada permainan ini secara keseluruhan, yaitu dengan memenangkan permainan ini dan mendapatkan skor tertinggi. Secara formal, algoritma greedy dapat dianggap sebagai algoritma yang mencari suatu himpunan bagian S dari suatu himpunan kandidat C. Himpunan kandidat C ini berisi semua kemungkinan langkah-langkah, atau dalam konteks ini semua kemungkinan pergerakan dan strategi bot yang mungkin dilakukan. Dan himpunan S adalah strategi yang sudah diperhitungkan sebagai strategi optimal secara greedy. Algoritma greedy sendiri berfokus pada suatu fungsi objektif yang adalah landasan bagaimana cara greedy tersebut bisa dicapai. Harapannya adalah dengan menggunakan fungsi objektif ini, maka dengan mengikuti objektif ini, maka dapat dicapai suatu optimum global. API Robocode sendiri menyediakan beberapa komen atau aksi atau event yang dapat digunakan. Misalnya ada setfire, cult pairing, cult gun bearing, dan sebagainya. API ini dapat dimanfaatkan untuk bisa menciptakan bot yang dapat melakukan strategi greedy. Dalam menyusun solusinya, suatu algoritma greedy untuk bot dapat dibagi menjadi 3 komponen. Komponen pertama adalah pergerakan radar. Radar digunakan untuk mendeteksi bot-bot lain ada di sekitar bot tersebut. Ada 2 strategi yang kami manfaatkan dalam tim ini, yaitu pertama adalah strategi 360 degree scan, yaitu bot melakukan deteksi atau menggerakkan radar sebesar 360 derajat sehingga melakukan scan terhadap seluruh arena. Dan begitu bot mendapatkan informasi untuk semua bot-bot lainnya. Namun, strategi ini cukup lambat karena diperlukan waktu untuk bisa melakukan pergerakan dan juga ada suatu efek late reaction atau reaksi yang terlambat, yaitu setelah robot selesai melakukan scan, maka robot-robot lain sudah berpindah dari posisinya, sehingga strategi ini tidak terlalu optimal untuk digunakan. Strategi kedua yang dirancang oleh kelompok ini, yang kami anggap lebih optimal adalah menggunakan tracking scan, yaitu radar mendeteksi musuh dan terus memperbarui data musuh, yaitu mengikuti musuh tersebut, sehingga didapatkan suatu posisi yang akurat dan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pergerakan dan juga membidik robot tersebut. Kemudian yang kedua adalah merancang suatu strategi bidikan. Untuk bisa mendapatkan poin atau untuk mengalahkan bot lawan, salah satu caranya adalah dengan menembak lawan tersebut. Ada beberapa strategi yang kami manfaatkan juga. Yang pertama ada just shoot directly, yaitu strategi yang naif, yaitu setiap kali kita melihat suatu bot lain, maka langsung melakukan penembakan. Sehingga dengan begitu, idenya adalah musuh tidak terlalu jauh atau tidak bergerak terlalu jauh dari posisi awalnya, dan kedua, tidak perlu dilakukan perhitungan terlalu rumit untuk bisa menembak musuh. Strategi kedua yang lebih rumit namun jauh lebih akurat dibanding strategi naifnya adalah dengan melakukan linear movement prediction. Strategi ini mengasumsikan bahwa robot bergerak secara linear. Dengan begitu, dengan melakukan beberapa perhitungan matematika, maka kita bisa memprediksi letak bot tersebut relatif terhadap posisi sekarang. Sehingga kita dapat menembak ke
posisi tersebut dan peluru dapat menjadi lebih akurat. Hal ini akan dijelaskan nanti lebih lanjut oleh teman saya di bagian selanjutnya. Kemudian strategi terakhir untuk bidikan adalah dengan memanfaatkan gabungan antara linear dan arc movement. Salah satu masalah yang ditemukan saat melakukan strategi linear adalah ada beberapa bot tertentu yang bergerak secara melingkar atau memiliki suatu sifat melingkar atau arc dalam pergerakannya. Hal ini cukup sulit karena asumsi linear tadi dan tidak berhasil mengakomodasi untuk pergerakan yang melingkar. Sehingga di sini dengan menggunakan algoritma baru maka robot dapat memprediksi apakah suatu robot lain bergerak secara lingkar atau linear dan kemudian dapat menembak dengan jauh lebih akurat. Kemudian terakhir adalah strategi pergerakan. Pergerakan tank sangat penting dalam game ini, yaitu untuk memastikan bahwa tank tidak mudah untuk ditembak atau diserang oleh tank lain, dan juga untuk memastikan tank berada di posisi yang tepat untuk bisa menembak robot lain. Ada beberapa strategi yang kami manfaatkan. Yang pertama adalah planetary movement. Planetary movement adalah pergerakan robot mengitari robot lain. Hal ini terinspirasi dari pergerakan planet mengitari matahari atau bulan mengitari bumi, sehingga robot yang target menjadi pusat dari serangan, dan serangan menjadi jauh lebih akurat karena robot terus-menerus diikuti oleh robot lawan terus-menerus diikuti oleh robot kita. Kemudian ada randomized circular movement. Randomized circular movement ini menunjukkan bahwa robot sulit ditembak saat bergerak melingkar, dan robot juga sulit ditembak saat pergerakannya sulit ditebak, yaitu pergerakan yang acak. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, maka robot akan berputar dengan suatu titik sebagai pusat, dan kemudian setelah beberapa langkah robot akan berganti pusat sehingga robot akan lebih sulit dilacak dan juga lebih sulit ditembak. Terakhir adalah dodging strategy and snake movement. Strategi ini terinspirasi dari pergerakan ular, yaitu pergerakan ular yang zigzag. Strategi ini menggunakan sedikit matematika untuk memperhitungkan kemana arah pergerakan bot yang paling tepat. Bot akan berusaha menghindari bot-bot lain, sehingga perhitungannya adalah untuk menghitung di mana titik paling optimal untuk bergerak sehingga menjauhi segala serangan dan bot-bot lawan. Nah, kelompok kami sendiri telah memutuskan 4 bot yang akan kita pilih. Yang pertama adalah bot adaptive tracker yang sebagai bot utama dari kelompok ini, kelompok admin doa ya 1000. Kemudian ada bot linear tracker yang merupakan sedikit versi yang lebih sederhana daripada adaptive tracker. Kemudian ada snake bot dan juga ada spin shift bot ya. Nah, untuk adaptive tracker sendiri ini dia menggunakan untuk pergerakan tanknya, dia menggunakan planetary movement ya. Jadi dia mengitari musuhnya. Kemudian untuk pergerakan bidikannya dia menggunakan strategi gabungan, dan untuk pergerakan radarnya dia menggunakan tracking. Nah, kemudian untuk bot linear dia itu mirip seperti adaptif, cuman bedanya di strategi AIM ya, strategi buat bidikannya dia hanya menggunakan linear movement prediction. Kemudian ada juga buat alternatif ketiga adalah spin shift bot yang movementnya menggunakan randomized circular movement ditambah dengan just shot directly. Kemudian ada dari yang keempat adalah snake bot yang dia juga menggunakan movement dodging strategi and snake movement ini ya sesuai namanya, dan dia menggunakan penembakan linear ya. Nah, untuk implementasi karena kita akan membahas bot utama, jadi implementasi yang kita bahas adalah implementasi untuk bot di adaptive tracker. Nah, kita coba peragakan dulu untuk adaptive tracker ini. Seperti yang bisa dilihat di sini, kita melawankan bot adaptive tracker ini terhadap bot velocity bot. Bisa dilihat terdapat banyak sekali ledakan yang on point ya, skill-skillnya yang dilempar on point semua gitu. Jadi ini setelah kami uji coba, dan ketika dilawanin dengan bot crazy bot dan juga bot spin bot, dia punya hit rate yang cukup besar ya, 72% ketika melawan spin bot dan 49,3% ketika melawan crazy bot. Jadi itu sangat tinggi. Kemudian bisa dilihat di sini ya, seperti yang tadi udah kita bilang, dia menang dengan sangat mudah. Nah, kemudian
untuk implementasinya sendiri seperti yang udah saya bilang dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama adalah mengenai pergerakan si tank itu sendiri, yaitu ada di sini ya, tank movement. Jadi tank movement-nya ini dia akan bergerak mengitari si bot lawan ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada striker berusaha buat mengitari bot lawan. Nah, dia mempertahankan jarak 100 sampai 120 pixel. Untuk cara mengitarinya dijelaskan dalam dokumen yang udah kami buat, yaitu di sini. Jadi ketika dia jaraknya kurang dari 120, dia akan mencoba buat menjauh gitu. Direction-nya akan lebih dari 90 derajat terhadap titik garis yang ditarik gitu ya. Sementara kalau jaraknya lebih dari 120, sudut yang digunakan adalah kurang dari 90 derajat ya. Di relatif terhadap garis yang dibentuk oleh bot A dan bot B. Ya. Sementara kalau dia pas gitu ya di tempat yang nyaman, ya 90 derajat aja gitu. Karena kan lingkaran kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah radar movement, ya tracking ya seperti yang kita bilang tadi. Kemudian, nah yang bagian yang cukup sulit adalah handle gun-nya ini gitu, untuk aim-nya gimana gitu. Nah, setiap kali kita akan melakukan penembakan, kita akan menentukan dulu apakah dia itu sedang belok, ataukah dia itu lawan yang kita lagi deteksi itu sedang lurus gitu. Kalau ternyata dia itu lurus yang di sini ya, oh ya udah kita akan hitung dengan menggunakan cara ini gitu. Nah, sementara kalau misalkan bot itu sedang berputar ya, sedang seperti yang tadi ini velocity bot, bisa dilihat dia itu kan muter-muter di sini kan ya. Nah, kita akan menggunakan get turning predictive shot. Nah, untuk implementasinya sendiri saya akan bahas secara singkat. Jadi untuk implementasi yang pertama adalah linear prediction. Ini menginvolve matematik yang lumayan berat, nggak terlalu berat sebenarnya. Persamaan kuadrat. Jadi kita akan gunakan informasi-informasi posisi kita, posisinya musuh, directionnya musuh di mana, dan kecepatan musuh di mana. Itu semua akan kita gunakan untuk menemukan posisi lawan di mana selama beberapa detik ke depan begitu. Nah, kita bisa memodelkan ini sebagai pemodelan matematis untuk ini udah menang, bisa dilihat di sini easy win ya, high div gitu. Kemudian di sini untuk penjelasan implementasinya bisa dilihat di sini. Sudah saya buat dengan cukup detail. Kita bisa membentuk persamaan kuadrat dengan A adalah seperti ini, dan B adalah seperti ini, dan C adalah seperti ini. Ya, angka-angkanya sebenarnya simpel gitu, tapi mungkin untuk Ismail agak sulit gitu ya. Lanjut, untuk selanjutnya adalah tentang turning predictive movement ya. Kita akan memprediksi movement yang belok-belok gitu. Nah, yang ini. Sama informasi-informasi yang kita miliki adalah posisi kita, posisi lawan, dan dia di mana, ngarahnya di mana, speed-nya di mana, dan seberapa cepat dia belok gitu. Nah, idenya adalah apabila kita punya 2 bot gitu ya, di mana bot pertama itu yang menembakkan, ini adalah bot yang menembakkan ya gitu. Saya warnain warna abu-abu gitu. Sementara bot yang akan ditembak itu bot hitam ya. Ya, if you know you know gitu ya. Jadi ketika bot ini sedang berputar gitu, ya, kita akan mencoba buat menebak gitu. Misalkan kita coba menebak buat 1 detik ke depan gitu. 1 detik ke depan bot ini akan ada di sini gitu. Kita coba buat tembak di arah sini gitu. Jadi kita akan tembak ke sini, tek 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 tek, tek gitu. Nah, 1 detik ke depan di sini gitu. Nah, kita lihat bahwa jaraknya ini cukup jauh gitu. Ya, karena cukup jauh, maka oke, kita bisa jadikan ini sebagai solusi gitu. Akan tetapi pasti masih ada solusi lain yang lebih optimal gitu. Kita coba kalau misalkan 2 detik. Kita coba kalau misalkan 2 detik atau 2 turn atau 2 tick gitu. Misalkan di sini gitu. Maka kita coba bidik ke arah sini gitu. Dalam 2 detik pelurunya akan menjalani perjalanan sejauh ini ya gitu. Dan jaraknya adalah sejauh ini gitu. Ternyata lebih dekat daripada yang tadi gitu. Yang tadi yang 1 detik. Maka ini lebih baik. Kita bisa coba buat
jadikan ini sebagai kandidat solusi gitu. Kita coba buat 3 detik gitu. 3 detik dia di sini gitu. Nah, 3 detik. Nah, ternyata dia itu sangat sangat pas gitu. Interception-nya sangat bagus sekali. Jaraknya sangat sedikit ya. Maka oke, detik ketiga kita anggap sebagai solusi yang terbaik gitu. Kemudian kita lanjut mencoba buat detik keempat gitu. Detik keempat ternyata dia di sini. Nah, kita coba tembakan di sini dalam 4 detik. Dia akan ada di sini gitu. Nah, ternyata semakin jauh dia ya kan gitu. Nah, karena semakin jauh, maka ini bukan himpunan solusinya lagi gitu. Karena kalau dibandingkan dengan 3 detik yang tadi, 3 detiknya jauh lebih optimal gitu. Kita coba lagi buat 5 detik gitu. 5 detiknya di sini misalkan ya. Gitu. Ternyata kalau kita tembakin pelurunya makalah jauh banget gitu. Nah, itu akan kita ulangi di codingan kami. Kita akan melakukan itu sampai 50 detik ya, 50 step gitu. Nah, untuk setiap step akan kita cari seberapa akurat tembakan itu. Nah, dari semua kemungkinan itu kita akan ambil yang paling optimal begitu. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan suatu bot yang cukup jago gitu ya. Kita bisa lihat pergerakan lagi melawan speedbot di sini yang jago banget dalam menembak gitu ya. Polisi USA ketar-ketir, TNI Amerika ketar-ketir gitu melihat bot ini. Jadi kita lihat banyak banget peluru yang kena gitu dan musuhnya diam tidak berkutik gitu. Seperti itu untuk bot adaptif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.